Dari Bu Mila di Tangerang Selatan, 39 tahun, anak usia 11 tahun, pertanyaan, anak kedua saya laki-laki inginnya mengaji dengan ayahnya, tapi ayahnya kurang respon. Apa yang harus saya lakukan? Ya, ada yang ingin mengaji dengan ayahnya, tapi ayahnya kurang respon. Salahnya di mana? Salahnya di ayahnya, gitu ya. Kenapa ayahnya nggak ngerespon? Ya, kalau yang bertanya ibu susah juga sebenarnya menjawabnya. Harusnya yang bertanya bapaknya. Jadi lebih mudah, atau mudah-mudahan bapaknya mendengarkan ini. Ada 3 tipikal dalam Al-Quran tentang tipologi keluarga. Di Quran surat At-Tahrim di ujung-ujung 10, 11, 12. Di sini digambarkan berapa tipologi Al-Quran. Yang pertama itu adalah tipe keluarga yang itu diisi oleh bapak yang baik, diibaratkan di sana dimisalkan Nabi Nuh dan Nabi Lut, tapi diiringi oleh ibu yang nggak baik, gitu ya. Jadi bapaknya soleh, ibunya nggak soleh, dan kesolehan bapaknya itu nggak jadi berarti apa-apa buat ibunya, buat istrinya tadi, gitu ya. Lalu tipikal pernikahan seperti ini atau keluarga seperti ini, siapakah korbannya? Korbannya adalah anak-anaknya. Anak-anak Nabi Nuh dan Nabi Lut dari istri yang durhaka ternyata ikut durhaka. Ya, maka korban dari pernikahan yang diisi laki-laki yang saleh dan perempuan yang kurang saleh itu adalah di anak-anaknya. Ya, kemudian di ayat berikutnya 11-nya itu digambarkan tentang kebalikannya. Sebuah pernikahan yang berisi perempuan yang saleh dan laki-laki yang nggak saleh. Dikisahkan di sana Asia yang bersuamikan Fir'aun yang mengaku Tuhan, ya. Lalu pernikahan yang diisi dengan suami yang saleh dan istri yang nggak saleh, siapakah deritanya? Siapakah yang menderita? Siapakah korbannya? Ternyata adalah istrinya. Maka setiap pernikahan yang bertuankan keburukan, ya, dan bermakmumkan kebaikan akan selalu menderita buat makmumnya. Ya, Quran bercerita seperti itu. Dan kemudian di ayat terakhirnya digambarkan tentang gambaran keluarga yang ideal, yang bapaknya saleh, ibunya saleh, maka anaknya saleh juga. Itu digambarkan keluarganya Imran dan Hana yang beranak Maryam. Ya, itu digambar Quran surat At-Tahrim. Lihat yang tadi. Paling tidak ini menjadi teguran buat kita semua. Ya, kalau ibu berhenti untuk memperbaiki diri, maka korban keburukan bisa jadi ada di anak-anak nanti. Dan kalau bapak nggak pernah coba untuk memperbaiki diri, maka bisa jadi korban derita dalam rumah tangga. Itu adalah ibu istrinya. Ya sekarang mungkin gambarnya begitu. Ketika kita ngelihat, wah anak pengen ngaji, suami nggak respect, siapa yang nggak respect gitu? Yang menderita siapa? Ternyata ibu kan. Yang menderita ibu. Ayo, ini bukan menghakimi, tapi ayo kita sekarang sama-sama perbaiki diri. Kalau kita gagal jadi ibu yang baik, kasihan anak kita. Kalau kita gagal jadi suami yang baik, kasihan istri kita. Ya, biar kita sama-sama untuk belajar selalu memperbaiki diri. Masya Allah. Terakhir ya. Ibu Dewi, 45 tahun di Lampung Tengah, anak usia 13 dan 11 tahun. Masa pandemi mau mengajarkan mengaji di rumah, metode apa yang tepat? Wah, metode banyak ya sekarang. Metode apa yang paling tepat? Yang paling tepat sebenarnya adalah keteladanan. Kalau Abdullah Nasi'uwan di Tarbiyatu Aulad itu dia menekankan titik ya, Syekh Abdullah Nasi'uwan itu bukunya populer ya, Tarbiyatu Aulad, bagaimana kita mendidik anak-anak. Dia menggarisbawahi berkali-kali inti dari pengajaran itu adalah keteladanan. Jadi gini loh, pendidikan itu kan bicara tentang 3 aspek. Yang pertama adalah anak didik atau anak kita. Yang kedua bicara tentang pendidik kita atau gurunya gitu ya, siapapun itu yang berperan mendidik. Dan yang kemudian ketiga adalah bicara tentang lingkungan didiknya. Itu 3 faktornya kan. Maka kita ikhtiarkan begini, pada anak kita, yaitu urusan beda ya, tapi ada 2 yang bisa kita pilih sebagai orang tua. Adalah dengan cara kita menjadi teladan, kita menjadi pendidik, atau kita titipkan pada guru yang bisa menjadi teladan bagi anak kita. Ya, jadi pilih guru yang bisa jadi teladan, atau jadikan diri kita teladan bagi anak kita. Ya, kalau dalam bab mengaji, ya ngajinya kita harus ada. Ya, kalau kita nggak pernah ngaji, kalau kita ngajinya juga nggak benar, kalau kita nggak punya semangat memperbaiki bacaan kita, ya sama, anak akan melihatnya seperti itu. Gitu ya. Terus yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan ini bisa jadi tadi kalau bentuknya adalah tempat pendidikan, lembaga-lembaga tahsin, tahfiz, dan sebagainya, atau sekolah-sekolah online ataupun offline, atau juga bisa jadi rumah kita. Ya, kondisi Quran, bacaan Quran,
mengenal Al-Quran, buku-buku tentang Al-Quran dan lain-lain, memang harus disajikan jika kita ingin membentuk lingkungan yang anak kita kemudian juga mengenal Al-Quran. Ya, 3 faktor itu, anak, itu ada di anak kita, ada yang kedua di diri kita, atau di guru yang kita pilih untuk mendidik anak kita, yang terakhir adalah lingkungan. Ya, makanya kalau kita mau mencari tempat menitipkan anak ya, entah pesantren, entah sekolah, salah satu yang kita harus perhatikan adalah lingkungannya. Ya, kalau ada doanya Asyah istri Firaun ya, itu yang berdoa sebelum kata rumahnya, itu mengisyaratkan pada kita kalau kita mau milih tempat tinggal rumah, lihat dulu di sisinya siapa kita, baru rumahnya, gitu ya. Ya sama mungkin kalau kita turunkan gitu pendidikan, lihat dulu di sisi siapa tempat anak kita belajar, baru tempat belajarnya. Ya, cari dulu di sisinya siapa, di sampingnya siapa, baru kita cari tempatnya. Itu pentingnya kita untuk memilih lingkungan buat anak-anak kita. Begitu. Baik, saya percepat karena masih banyak pertanyaan lain.